Selanjutnya kita membahas tafsir Al-Jailani, yaitu surat At-Taubah pada halaman 107, 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irshadan liman haraba wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La takum fihi abadan lamasjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini ayat cukup penting sekali terutama bagi kita yang hidup pada zaman sekarang. Ayat ini asbabun nuzulnya terkait dengan orang-orang yang di dalamnya masih ada kemunafikan, kemudian dia membangun masjid dan masjidnya ini dijadikan sebagai alat propaganda. Jadi mendirikan masjid bukan sebagai untuk ketakwaan, tapi dijadikan sebagai tempat propaganda. Di zaman sekarang ternyata juga terjadi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai tempat propaganda yang bisa memecah belah umat dan persatuan. Walladzina ittakhadhu, ini penjelasan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, wa min ashuddahum kufran wa nifaqan, termasuk hal-hal yang paling nampak dalam kekufuran dan kemunafikan yang sangat mencolok sekali. Jadi dia beriman, dia ngaku muslim beriman, tapi di dalam dirinya masih ada kekafiran dan kemunafikan. Dan wahluduhum baghdun wasyiqaqan, dan di hatinya dipenuhi ingin membuat kemarahan dan juga perpecahan sesama umat Islam. Alladzina takhudhu, yaitu orang-orang yang menjadikan masjid dan masjid. Jadi mereka orang-orang munafik yang membuat masjid atau mendirikan masjid. Tujuan mendirikan masjid ini talbisan wa tahriron, yaitu untuk menyembunyikan, menyamarkan dia ada agenda negatif, kemudian dia punya tujuan tipu daya di balik mendirikan masjid. Jadi niat mendirikan masjid bukan semata-mata untuk ketaatan atau ketakwaan, tapi dia punya hidden agenda yang tersembunyi, yaitu talbis wa tahrir, menyamarkan tujuan, dan dia akan melakukan tipu daya di balik mendirikan tempat ibadah ini. Qasidina fi binaihi, terutama dia punya tujuan di dalam membangun masjid tersebut. Apa tujuannya? Dhiroron,
maka disebut masjid diror. Masjid diror itu ai mudorotan wasuan, masjid yang menjadi tempat propaganda sehingga madorot, banyak sekali bahayanya, wasuan dan keburukannya. Li Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Jadi ini pada zaman Nabi ya, ini ada orang munafik yang membuat masjid tapi tujuannya tidak murni, tapi dijadikan sebagai tempat propaganda, tempat tipu daya yang tujuan utamanya madurrotan wasuan li Rasulillah, yaitu punya tujuan negatif dan membahayakan bagi Rasulullah SAW, walil mukminin, dan bagi orang-orang mukmin. Maka masjid yang demikian disebut masjid diror. Begitu juga di zaman sekarang, kalau ada orang menjadikan masjid ya tidak sebagai tempat untuk ketaatan, tapi dijadikan sebagai tempat propaganda untuk menebar kebencian, untuk memprovokasi, untuk menebarkan fitnah, ya, untuk meruntuhkan persatuan. Berarti masjid ini masuk kategori masjid diror. Nah, apakah harus dirubuhkan? Ya, tentu tidak. Yang perlu diluruskan yaitu pengelola masjidnya, supaya bisa mengembalikan masjidnya pada relnya. Ya, bisa mengundang ya para khotib yang memang paham ilmu. Tujuan khotibnya yaitu menyampaikan pesan takwa, bukan pesan propaganda, bukan pesan provokasi, bukan pesan yang dapat memecah belah umat. Nah, maka di sini ya harus dipahami bahwa ketika masjid sudah digunakan sebagai alat propaganda dan bisa membahayakan ya ukhuwah Islamiyah, maka masjid ini termasuk diror. Nah, dalam konteks Indonesia ya tidak harus dirubuhkan masjidnya, tapi diganti pengurus-pengurusnya yang ya memiliki pemahaman ilmu ya tentang bagaimana masjid itu sebagai tempat untuk ussisa ala taqwa, ya didirikan untuk membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai alat propaganda. Wa kufrun, dan sebagai kekafiran. Jadi masjid ini dibangun memiliki motif yang berbahaya. Pertama, dziror, membahayakan pada Nabi dan umat Islam. Kemudian yang kedua, kufron, yaitu dia ingin menunjukkan ya kekafirannya secara terbuka, ya sebab dengan tujuan mendirikan masjid ini diharapkan ya bisa menjadi tempat ya untuk mencelakakan Rasulullah dan umat Islam. Ini tujuan orang-orang munafik yang membangun masjid. Maka masjid yang demikian disebut masjid dziror. Karena bi'insaihi wa binahi qatla Rasulillah wal mukminin. Dia punya agenda dengan dibangunnya masjid ini ya punya motif supaya satu ketika ya terjadi peperangan ya umat Islam itu dan Nabi Muhammad ya termasuk yang ada di dalamnya itu mudah ya untuk dibunuh. Nah, ini sebagaimana wabinahi qatla Rasulillah wal mukminin. Jadi punya tujuan untuk mencelakakan Rasulullah dan orang-orang mukmin. Wa qasatu aidon, dan mereka punya tujuan lain, tafrikon, yaitu untuk memecah belah.
Jadi umat Islam yang sudah mengikuti Nabi diprovokasi, dipecah belah. Itu. Bainal mukminin, antara orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin yang sudah mengikuti Nabi kemudian diprovokasi, dipecah belah supaya menentang. Al-mustami'ina, mereka berkumpul fi Masjid Quba. Wa irsodan, dan dia menunggu liman, bagi orang haroba yang berperang, siapa man Allah, pada Allah, wa rasuluhu dan pada utusan Allah. Ya. Wa huwa Abu Amir Ar-Rahib, yaitu sebagaimana Abu Amir Ar-Rahib yang telah berperang beserta orang-orang mukmin. Min qablu, yaitu dari sebelumnya pada saat perang Hunain itu. Wala yahlifunna, dan dia benar-benar bersumpah, ya. In aradna, tidak ada kami berniat, aima qasodna bibinaihi, ya. Kami tidak bermaksud dengan membangun ini ilal husna, kecuali untuk kebaikan. Jadi menariknya, orang-orang yang memiliki hidden agenda yang tersembunyi, yaitu menjadikan masjid sebagai tempat untuk memecah belah, untuk provokasi, bahkan tujuan akhirnya bisa mencelakai dan membunuh Rasulullah dan orang-orang mukmin, tapi dia secara lisan menyampaikan, demi Allah, saya membuat masjid ini tidak ada lain tujuannya kecuali ilal husna, kecuali tujuannya adalah untuk kebaikan. Ini. Nah, wallahu, dan bermula Allah, yashhadu, menyaksikan siapa Allah, innahum, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang munafik, lakadzibun, niscaya mereka orang-orang yang menipu. Jadi mereka bersumpah, ya, menyampaikan bahwa tujuan bangun masjid ini benar untuk menegakkan kalimat Allah. Tapi Allah yasyhadu, Allah tahu apa yang kamu sembunyikan di balik lesanmu itu. Sesungguhnya kamu itu lakadzibun, adalah orang-orang yang pembohong gitu. Jadi tidak bisa dia berkilah lagi. La takum fihi abadan, ya. Kemudian berikutnya, la takum, jangan kamu melaksanakan fihi, di dalam masjid yang diror tadi, masjid yang digunakan provokasi, memecah belah, ya, abadan, selamanya. Jadi ini pesan Al-Quran, la takum fihi abadan, litawajjuhi, seperti tawajuh, yaitu menghadap Allah, wassolati, dan sholat, likaunihi mabnian alal khada'i wa taswir, ya. Jadi tujuan membuat masjid, ya, tidak ada lain adalah untuk tawajuh kepada Allah dan melaksanakan sholat. Kalau tujuannya adalah untuk provokasi, untuk memecah belah, maka masjid ini termasuk masjid diror. Nabi melarang, la takum fihi abadan. La takum fihi abadan dalam konteks sekarang, ya, bisa nyari masjid lain itu, atau bisa cara opsi lain, mengganti, ya, pengurusnya, penceramahnya yang mengajarkan, yang menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang bisa meneduhkan, bukan memprovokasi, memecah belah umat itu. Jadi tidak harus merobohkan bangunan fisiknya. Kalau zaman Nabi itu, ya, dirobohkan masjid yang diror ini karena sangat berbahaya. Masjid ini hanya sebagai alat propaganda gitu. Dan tujuannya
melemahkan, bahkan tujuannya ingin melumpuhkan ya umat Islam, dan yang menjadi targetnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di zaman sekarang kok ada masjid-masjid yang berperan seperti itu, ya la takum fi abadan, ya, jangan kamu melaksanakan ibadah di masjid itu selamanya. Itu. Nah, bagaimana solusinya? Ya solusinya ya mengganti pengurus DKM-nya, mengganti para khotibnya, mengganti para penceramahnya, supaya masjid itu kembali kepada fungsi awal, yaitu untuk usisa ala taqwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La masjidun, sesungguhnya masjid usisa didirikan ala taqwa, atas ketakwaan. Jadi masjid itu pada dasarnya dibangun untuk ketakwaan, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. An maharimillah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Wa kholison, dan supaya kholis, murni, ikhlas, li ridhohu, untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, dari awal hari didirikan. Ahakku, lebih tepat, lebih utama, antakuma, supaya kamu mendirikan fihi, di dalam masjid ini, yaitu lissolat, untuk melaksanakan solat, wal mailinah wal haqqi, dan untuk ya kecenderungan menghadap Allah gitu. Fihi, di dalam masjid, rijalun, ya, bermula laki-laki, mukminuna, yaitu orang-orang mukmin, kamiluna, mereka sempurna, fil imani, dalam iman. Jadi kalau masjid ya sudah dikembalikan kepada fungsinya untuk takwa, maka ya silahkan ya Anda sholat di masjid tersebut. Itu bukan masjid yang menjadi alat propaganda. Nah, sebab masjid-masjid yang demikian fihi rijalun yuhibbuna, di dalam masjid itu ada orang-orang mukmin yang sempurna imannya, yuhibbuna, mereka mencintai, ayyatahharu, ya mereka hendak bersuci, ya. Jadi mereka yang tidak mau mengotori dirinya dengan perbuatan-perbuatan fasad dan mungkar, tidak mau menjadikan masjid sebagai alat propaganda, tidak mau menjadikan masjid sebagai tempat ghibah, tidak mau mereka menjadikan masjid sebagai namimah, yaitu tempat untuk provokasi, anil ma'asi, dari segala kemaksiatan, wal asam, dan dosa-dosa, wa yatawajjuna wal haq, dan mereka fokus menyembah menghadap Allah, yaitu dengan menanggalkan seluruh kesibukannya, dan dia ya benar-benar semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan bermula Allah, yuhibbu, itu mencintai siapa? Allah, al-mutahhirin, yaitu orang-orang yang bersuci. Jadi Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang menyucikan diri. Apa maksud menyucikan diri? Al-qasidina, yaitu yang memiliki tujuan, tathhiro dawatihim, menyucikan ya dirinya, anit tawajuh, ya dari menghadap, ilama siwal haqqi, kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa laki-laki yang senantiasa menyucikan dirinya, yaitu orang-orang yang istiqomah, ya
di dalam menjaga tujuannya menyucikan dirinya dari segala kotoran-kotoran batin yang dapat merusak ya iman dan ketakwaannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk rijalun yuhibbuna ayatutahharu ya wallah yuhibbul mutahhirin. Nah, ternyata Allah itu mencintai hambanya yang selalu berusaha menyucikan kotoran-kotoran batiniahnya. Nah, sebab dengan dibersihkan kotoran-kotoran batiniahnya ini, dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.